Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnia Korin, NIM 1905116035 dari kelas PGSDB 2019 dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lanjut, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian TIK. Yang kedua, jenis dan ragam TIK. Yang ketiga, integrasi dalam lingkup sekolah dasar. Yang keempat, model pembelajaran TIK. Pengertian TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. TIK ini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jenis dan ragam TIK. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Teknologi informasi. Yang pertama, televisi. Televisi ini alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dan gambar atau video. Yang kedua, komputer. Alat berupa hardware. Komputer, notebook, dan notebook itu yaitu alat yang berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Yang ketiga, kamera, alat yang digunakan untuk merekam atau mengambil gambar dengan metode penyimpanan secara digital atau disk. Yang keempat, flash disk, alat yang mampu menyimpan data sesuai dengan kapasitas yang ada pada flash disk tersebut. Lanjut, koran, yaitu alat untuk menyampaikan informasi berupa gambar dan tulisan. Radio, adalah alat yang berfungsi memberi informasi berupa suara dengan frekuensi yang telah ditentukan. Cash register berguna untuk memproses penjumlahan. MP3 player adalah alat yang berfungsi untuk memutar dan menyimpan kumpulan lagu atau rekaman, sekaligus dapat digunakan untuk mendengarkan radio. Teknologi komunikasi. Handphone yaitu alat komunikasi tanpa kabel yang berupa pesawat seluler yang bentuknya cukup kecil yang dapat dibawa pergi kemana saja. Alat komunikasi ini harus menggunakan kartu jaringan agar dapat digunakan. Yang kedua, fixed phone. Fixed phone yaitu alat komunikasi berbentuk pesawat sambungan tekan nomor dengan menggunakan kabel yang sifatnya permanen, tidak bisa dipindah ke tempat yang tidak ada kabel jaringannya. Pagar juga. Lanjut ke pagar. Pagar juga disebut dengan radio panggil, yaitu alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Dia terbagi menjadi dua, radio panggil numerik dan radio panggil alfanumerik. Lanjut, walkie-talkie adalah peralatan komunikasi antara dua orang atau lebih menggunakan pesawat khusus tanpa kabel menggunakan gelombang 2-11 meter. Lanjut ke telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Surat pos adalah media pengiriman surat, biasanya melalui jasa pengiriman paket pos. Biasanya pengiriman paket pos ini memakan waktu yang lebih lama karena pengirim harus mengetahui alamat surat dengan jelas. Lanjut, fixed phone seluler yaitu peralatan komunikasi yang berbentuk telepon duduk tanpa kabel yang dapat dipindah ke tempat lain. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Contohnya email. Fasilitas ini sering disebut surat elektronik. Merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, mailing list merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebar informasi. Yang ketiga, World Wide Web atau disebut web.
Fasilitas ini merupakan kumpulan dokumentasi yang terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan atau internet. Yang keempat, file transfer protocol. Melalui fasilitas ini, seseorang dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Yang kelima, newsgroup adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak atau bersifat langsung. Integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar. Integrasi TIK adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Lanjut, bentuk integrasi TIK di lingkup SD. Yang pertama, tahap di mana tahap emerging adalah tahap di mana seseorang baru memulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Yang kedua, tahap applying adalah tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari atau mata pelajaran. Tahap integrating merupakan tahap di mana TIK telah mulai diintegrasikan atau dipadukan ke dalam kurikulum. Yang keempat, tahap transformasi adalah tahap yang paling ideal, di mana TIK telah menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi sebagai administrasi lembaga pendidikan. Lanjut, model pembelajaran TIK. Yang pertama, model Derlis adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua, model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa yang bertujuan untuk bantuan kepada siswa agar mencapai hasil belajar optimal. Yang ketiga, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Yang keempat, model instructional games adalah salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.